Satu, dua, tiga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Ayo duduk dulu. Oke, pemirsa Galaksi. Jadi ini juga masih terkait dengan rentang di Rabiul Awal yang sekarang ini sudah memasuki 28 menjelang akhir. Sementara kalau pertanggalnya ya dia sekarang berapa tadi? 13 November ya. Nah, terkait dengan perayaan-perayaan yang ada di momentum dari Rabiul Awal, terkait dengan sebagaimana kemarin kita lakukan bekam, termasuk juga ada pelaksanaan perayaan Maulid Nabi yang banyak dilakukan. Sebenarnya kalau di Lombok ini sendiri kegiatannya bahkan kemeriahannya itu melebihi dari kegiatan semacam hari besar apa namanya itu kalau kita hari raya Idul Fitri maupun Idul Kurban. Di Lombok sendiri perayaan Maulid itu adalah yang termewah dan termegah karena bisa dilakukan oleh beberapa komunal-komunal kecil di kampung-kampung sampai dengan beberapa yang diadakan di masjid ya secara bersama begitu. Lalu ada kegiatan naik dulang seperti itu. Nah, hanya saja sekarang ini dia kegiatannya terhambat oleh protokoler COVID sehingga hanya dilakukan dalam kelompok-kelompok yang lebih tertutup lagi ya, hanya keluarga-keluarga saja. Nah, terkait dengan Maulid dan pelaksanaan Jagal Titit, nah kita akan coba kembali lagi pada perayaan Atar yang dulu pernah di Hitan pada tahun 2017. Untuk melihat videonya seperti apa, tonton. Yummy. Kita dibersihin aja. Udah Pak Dokter ya, udah ya. Tuh minumnya. Itu minumnya. Lagi sekali. Biar bagus kelihatannya.
Oh, hadiahnya tuh mama di mama ini. Ini di belakang, boleh di Gelombang. Di belakang. Besok mau sunat lagi besok. Sekali aja. Kali aja ya. Lahir loh. Ya. Seperti itu tadi tayangannya yang sudah kita lihat perihal Atar dalam kegiatan yang sama ya di 3 tahun lalu dalam pelaksanaan khitan massal yang ada di Masjid Babu Salam. Nah sekarang kemarin sebenarnya sih ada kemeriahan itu jadi sedikit mengkilas balik ya buat Atar sendiri. Jadi kita akan mau tahu seperti apa testimoninya setelah dia mengalami penjagalan titik di sana. Gimana Atar pengalamannya? Sakit. Sakit? Terus? Tapi dapat apa waktu itu habis disunat? Jajan. Jajan? Sama hadiah apa lagi? Teteh. Uang? Berapa? Itu juga. Oh banyak yang ngasih. Terus kemarin Atar katanya mau lagi disunat, kalau dapat hadiah sama yang tukang sunat gimana? Enggak. Hah? Enggak. Katanya mau. Sakit gitu. Kenapa kemarin bilangnya mau disunat lagi kalau titiknya tumbuh? Gimana? Kulitnya nanti tumbuh atau enggak? Oh bisa tumbuh? Bisa titiknya tumbuh lagi? Kulitnya? Terus kalau tumbuh mau disunat lagi? Iyalah. Oh iya, biar dapat uang lagi. Apa hadiahnya kalau disunat lagi? Jajan. Terus Teteh. apa lagi? Itu aja. Sepeda enggak? Meanwhile, Oke, jadi kembali lagi, maaf karena ada adegan terputus karena faktor memory cardnya penuh. Jadi kita coba ulang lagi ya. Jadi gimana kesepakatannya besok? Kalau tumbuh, Sunat. sunat lagi. Setuju? Salim dulu. Oke, perjanjian saudara-saudara bahwa ini ada selain dia memberi testimoni bahwa sunatannya sakit, ternyata dia kalau dagingnya tumbuh lagi, daging titiknya siap disunat lagi. Di acara tahun depan ya, Maulid tahun depan. Ya. Pakai apa motongnya? Gergaji? Bukan? Parang. Oke, demikian ya. Jadi pada kesempatan-kesempatan yang lain, seandainya ada kegiatan tentang yang berkaitan dengan perkembangan Kampung Melayu, tentu akan kita liput lagi. Terkait juga dengan acara, semoga ada kesempatan kita merayakan Maulid Nabi ke depannya ya. Dan satu lagi yang perlu dibahas, karena sebenarnya dalam pelaksanaan Maulid ini kan memang dia tidak terlepas dari tradisi ya yang sudah berjalan sekian lama semenjak dari era Islam, dari siapa namanya Sultan Saladin, terus lalu mengalami berbagai variasi dalam budaya dan peradaban di berbagai negara, termasuk ada telur yang disaji-sajikan yang juga ada kaitan dengan telur Paskah seperti itu ya. Nah, terkait dengan momentum sendiri dengan namanya Rabiul Awal, sebenarnya yaitu tadi yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika dalam seorang pemelihara sunnah yang melakukan bekam, dia bisa menyempatkan diri, sementara bagaimana dengan orang-orang yang secara tradisi bahkan dengan upaya yang begitu animonya tinggi, dengan dimana saat-saat seperti ini biasanya harga-harga barang di pasar itu menjadi naik ya, karena harga pakan naik karena untuk sajian-sajian khas di momen Maulid itu orang sebegitu besarnya untuk melakukan hasrat ya, merayakan momentum Maulid ini dengan begitu meriah dan disambut dengan hampir satu Pulau Lombok merayakannya. Nah, sementara bagaimana dengan anjuran secara Tibun Nabawi yang jelas-jelas secara anjuran sunnahnya, basis sunnahnya itu ada. Nah, itu menjadi pertanyaan sendiri ya. Melakukan bekam di saat momentum-momentum tengah bulan yang ganjil ataupun yang lain. Karena dengan melaksanakan bekam sendiri kembali pada hakikat sunnah Nabi ya. Kita sudah melaksanakan satu anjuran yang tentunya ada ganjarannya sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak sekaligus mendengarkan testimoni si Krucil di Galaxy Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guys, subscribe terus.